Salam, selamat berjumpa kembali dengan kami. Pada saat ini kita akan berbicara tentang yang namanya proposal. Apa itu proposal? Mungkin saudara sudah tahu, saudara juga mungkin pernah terima proposal atau pernah lihat. Dalam rincian proposal biasanya menceritakan suatu keadaan tertentu, ya, lalu kelanjutannya membutuhkan yang namanya biasanya bantuan dana, kekurangan dana dalam pembangunan gereja atau dalam perayaan tertentu atau juga mungkin kebutuhan yang lain. Ya, saya tidak melarang saudara untuk membantu atau berkorban memberi kepada setiap pengajuan proposal. Silakan saja, semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Tapi saya mau katakan bahwa saya secara pribadi beserta dengan jemaat Tuhan yang kami layani, kami tidak pernah membuat proposal. Kami tidak pernah mengajukan proposal. Saudaraku dikasih Tuhan, saya tidak pernah membuat proposal. Tidak pernah, saudaraku. Ya, kami tidak pernah membuat. Tetapi dari semua keadaan, Tuhan selalu cukupkan apa yang kami perlukan. Kami melayani sejak tahun 1996. Kami sudah mulai menggembalakan dengan beberapa jemaat, saudara. Ya, dalam keadaan susah, tapi bukan berkekurangan, selalu cukup. Ya, selalu cukup. Apa yang kami perlukan cukup. Ada saja cara Tuhan untuk mencukupkan kebutuhan kami. Baik makan kami, minum kami, pakaian kami, Tuhan cukupkan semuanya. Ya, Tuhan sediakan itu lewat anak-anak Tuhan yang bermurah hati, jemaat yang kami layani. Bahkan kadang-kadang yang tidak kami minta dari orang, Tuhan kirimkan. Ya, seringkali bahwa yang bukan anak-anak Tuhan, yang bukan Kristen, ya, yang tidak kami kenal, bahkan sering dikirim Tuhan untuk mencukupkan kebutuhan kami. Bahkan orang gila, tidak waras, pernah antarkan uang ke rumah, lemparkan uang untuk kami, untuk kebutuhan kami. Jadi Tuhan punya cara tersendiri, ya, untuk menolong kita semuanya. Jadi saya katakan, berharaplah kepada Tuhan. Jangan berharap kepada manusia. Jangan berharap kepada proposal. Berharap kepada Tuhan, kita tidak pernah kecewa. Saya katakan kembali, untuk pembangunan gereja yang kami layani, ya, juga kami tidak pernah ajukan proposal. Tidak pernah. Baik kepada orang kaya, baik kepada pengusaha-pengusaha, baik kepada perusahaan-perusahaan yang ada di daerah kami. Tidak pernah kami buat, saudaraku dikasih Tuhan. Tapi Tuhan punya cara tersendiri untuk membangun gereja kami yang kami layani, ya, lewat jemaat Tuhan yang kami layani. Dan juga banyak orang-orang yang bermurah hati, tanpa kita minta pun Tuhan gerakkan hatinya, ya. Bahkan yang bukan anak Tuhan pernah tolong pembangunan kami, antarkan uang tanpa kami minta, tanpa proposal. Kenapa hal ini terjadi? Saya katakan, bangunlah gereja sesuai dengan kebutuhan. Ya, bangunlah gereja sesuai dengan kebutuhan. Kalau jemaat kita 5 keluarga, bangunlah gereja untuk 5 keluarga. Jangan bangun gereja untuk 100 keluarga. Padahal kita hanya dipercayakan Tuhan 5 keluarga. Kalau nanti sudah ada 100 keluarga, maka Tuhan akan juga sediakan dana untuk bangun gedung 100 keluarga. Jadi jangan melewati apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Mungkin Anda berkata, oh, bertindak dengan iman. Silakan. Tapi saya katakan, kami tidak pernah mengadakan permohonan dana proposal kepada siapapun untuk pembangunan rumah Tuhan, untuk kebutuhan kami. Bahkan untuk mobil bus yang diberikan kepada kami, itu mereka sendiri yang memberikan, yang digerakkan oleh Tuhan. Menjadi pedoman kami adalah Kisah Para Rasul pasal pertama ayat yang ke-8. Ya, Kisah Para Rasul ayat yang pasal yang pertama ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, kamu akan menjadi saksiku. Proposal yang kita ajukan kepada anak-anak Tuhan yang bukan jemaat yang kita layani, saya katakan itu bukan menjadi saksi.
Ya, tapi kalau kita menerima kuasa, ya, kalau Roh Kudus turun atas kita, maka kuasa Tuhan itu yang akan bekerja untuk kita. Sekali lagi saya katakan, berharaplah kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Tuhan pasti tolong kita. Jangan berharap kepada manusia. Jangan andalkan proposal. Andalkan doamu. Andalkan Tuhanmu. Ingat, kalau Roh Kudus turun ke atasmu, kamu akan menerima kuasa. Akan menerima kuasa. Dan saudaraku, dengan kuasa yang ada pada kita, yang Tuhan berikan, maka kita akan melakukan perkara yang besar, mukjizat terjadi, maka segala kebutuhan kita pasti